Nama tim Gapens kini akhirnya masuk dibahas menjelang skuad Garuda U23 terbang ke Thailand untuk mempertahankan medali emas di SEA Games ini. Begini respon Coach Indra Safri setelah mendengar timnya diberi target meraih medali perak di ajang SEA Games 2025 ini di Thailand. Bocor soal durasi kontrak Timur Kapase bersama PSSI untuk menjadi pelatih baru timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert. Utusan PSSI yang terbang ke Eropa untuk melakukan wawancara dengan calon pelatih baru timnas Indonesia kini tengah santer dibahas. Terus ramai soal wakil ketua umum PSSI yang mengaku kecewa atas penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Wakil Ketua Umum PSSI yaitu Zainuddin Amali kini tengah ramai dibahas karena memberikan protes lantaran penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U20 hingga menyebut penunjukan itu tidak sesuai prosedur, di mana seharusnya sebelum adanya keputusan terlebih dahulu harus digelar rapat Exco PSSI. Ya, PSSI beberapa hari yang lalu memang mengumumkan Nova Arianto sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U20. Dalam pengumumannya kepada awak media, hadir Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji, Yunus Nusi, dan Direktur Teknik PSSI. Namun menariknya sosok Zainuddin Amali mengaku kaget karena tiba-tiba Nova diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia U20, padahal belum digelar rapat Exco. Kenapa saya selalu menekankan mekanisme yang harus ditempuh? Karena itu memang aturan organisasi. Misalnya tadi, Nova Arianto diputuskan untuk menjadi pelatih timnas U20. Kita kaget-kaget. Itu tidak lewat rapat Exco, tetapi sudah dikonverskan. Kata Zainuddin Amali, saya tidak tahu mekanisme apa yang dipakai, tambah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu. Ya, oleh sebab itu, Amali tidak ingin kejadian serupa terulang lagi di tim nasional senior. Zainuddin Amali nantinya mau pemilihan pelatih dari rapat Exco seperti apa yang sudah dilakukan sejak PSSI era kepemimpinan Muhammad Iryawan. Makanya untuk di timnas senior, itu harus menggunakan mekanisme organisasi. Sehingga Exco bisa wawancara calon yang sudah pernah dilakukan saat Pak Muhammad Iryawan dan kita putuskan. Itu yang paling penting. Mau siapapun yang diputuskan, yang penting jadi keputusan bersama. Karena ini kan organisasi, bukan klub. Pungkasnya menjelaskan. Di saat timnas Indonesia U23 berjuang keras menemukan performa terbaik menjelang misi mempertahankan medali emas di SEA Games mendatang, sebuah ironi justru datang dari kasta kedua di Liga Belanda, di mana seorang bek kiri berlabel timnas Indonesia yang tidak tersentuh skuad Coach Indra Safri yaitu tim Gapens, kini justru terus membuktikan kualitasnya dengan penampilan reguler dan produktif bersama FCM. Ya, persiapan skuad Garuda Muda untuk SEA Games di Thailand memang jauh dari kata ideal. Dalam 4 laga uji coba terakhir melawan India dan juga Mali, tidak satupun kemenangan berhasil diraih. Puncaknya adalah di saat melawan Mali, di mana skuad Garuda Muda dibantai 0-3 di pertemuan pertama. Hal itu meskipun beberapa pemain diaspora seperti Iver Jenner dan juga Mauro Zilstra dilibatkan, namun hasil ini menunjukkan masih ada celah yang perlu ditambal. Disinilah nama tim Gapens menjadi relevan, di mana bek berusia 20 tahun itu telah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak Februari yang lalu. Namun, hingga kini ia belum pernah sekalipun mengenakan seragam tim merah putih di level manapun. Hambatan utamanya bersifat regulasi. Hal itu karena ia belum pernah dipanggil ke tim senior, sehingga klubnya pun tidak memiliki kewajiban untuk melepasnya ke tim kelompok umur di luar agenda FIFA, seperti SEA Games ini. Situasi ini membuat peluangnya untuk bergabung terbilang sangat kecil. Ironisnya di saat nasibnya di timnas Indonesia tidak menentu, namun tim Gapens justru menjadi pilar penting bagi FC, di mana ia tampil secara reguler dengan catatan impresif 16 penampilan dan membukukan 2 gol dan juga 1 assist. Pembuktian terbarunya datang pada Sabtu malam kemarin. Meskipun hanya masuk sebagai pemain pengganti selama 30 menit, namun kontribusinya sangatlah signifikan. Di mana SofaScore memberinya rating 7 berkat catatan 1 sapuan, 2 recovery, 1 tackle sukses, dan juga 1 umpan silang akurat. Performa konsisten tim Gapens pun di level kompetitif Eropa ini tidak pelak memunculkan pertanyaan besar di tengah perjuangan timnas Indonesia U23 dalam mencari komposisi terbaik.
Pelatih Timnas Indonesia U23 yaitu Coach Indra Safri kini akhirnya buka suara mengenai target medali perak yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap timnya di SEA Games ini, di mana ia mengaku target tersebut memang sesuai dengan kesepakatan. Ya, sebagaimana diketahui, Erick Thohir telah menetapkan target kepada Timnas Indonesia U23 untuk meraih minimal medali perak di SEA Games ini. Bisa dibilang, target tersebut cukup mengejutkan, mengingat Garuda Muda berstatus sebagai juara bertahan. Terkait hal itu, Indra Safri menjelaskan bahwa penentuan target ini juga menyesuaikan dengan jangka waktu persiapan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia U23. Pasalnya, ia hanya punya waktu efektif selama kurang lebih 2 bulan untuk menyiapkan tim sebelum dimulainya perhelatan SEA Games ini. Sesuai waktu yang tersedia dalam menyiapkan Timnas SEA Games sampai pelaksanaan SEA Games tanggal 5 Desember, kata Indra Safri. Ya, terlepas dari itu, Indra Safri menegaskan bahwa dirinya menerima target yang dibebankan oleh pemerintah. Menurutnya, target tersebut memang sudah sesuai dengan pembahasan dan kesepakatan bersama antara tim review, Kemenpora, PSSI, dan tim pelatih. Kami menerima target yang dibebankan oleh Kemenpora, dan itu juga yang kami sepakati dari review tim Kemenpora dengan kami saat kami memaparkan roadmap dan periodisasi persiapan Timnas SEA Games, tutur sang pelatih. Ketertarikan PSSI kepada Timur Kapase kini disebut semakin menguat setelah ia dikabarkan tiba di Jakarta pada Jumat kemarin. Media Vietnam yaitu Bao Moi menyebutkan bahwa PSSI kini dikabarkan akan segera menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun ke Timur Kapase, di mana Kapase dianggap sebagai sosok yang sangat diunggulkan oleh PSSI karena catatan prestasinya yang cemerlang selama mengarsiteki Timnas Uzbekistan. Prestasinya yang paling menonjol adalah berhasil membawa Uzbekistan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut. Selain itu, media Vietnam tersebut juga menyoroti kemampuan Kapase yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan Timnas Indonesia saat ini. Pelatih Kapase juga sangat dihargai atas kemampuannya membangun tim yang kohesif dan menjalin hubungan baik dengan para pemain muda. Sebuah faktor yang sesuai dengan strategi permajaan dan naturalisasi Indonesia. Demikian kutipan dari media Bahomoi itu. Ya, dalam hal ini, media itu menilai bahwa Timur Kapase hampir pasti akan segera menaikkan kontrak kerjasama dengan PSSI dalam waktu dekat. Pelatih yang kini berusia 44 tahun itu dinilai oleh media asal Vietnam lainnya yaitu Bongda sebagai sosok ideal untuk menjawab tantangan dan target pengembangan Timnas Indonesia. Ia dipercaya mampu meremajakan skuad, mengoptimalkan pemain naturalisasi, serta membangun gaya bermain yang modern, unik dan dekat dengan para pemain muda. Jika Kapase resmi ditunjuk, maka langkah ini akan menjadi penentuan strategis untuk membangun kembali fondasi sepak bola Indonesia demi mencapai sasaran besar di turnamen regional seperti SEA Games dan Piala AFF serta kualifikasi Piala Dunia. Kedatangan Timur Kapase di Indonesia pun menarik perhatian serius dari media-media di kawasan Asia Tenggara. Di saat dijumpai oleh awak media, Kapase pun juga sudah membenarkan bahwa ia sempat dihubungi oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Namun, ia menegaskan bahwa pembicaraan yang dilakukan belum mencapai tahap serius yang mengarah pada penandatanganan kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia. Jadi memang pernah ada kontak dengan federasi, saya berbicara dengan Sumarji, ujar Timur Kapase. Tapi, tidak konkret, pertanyaannya itu apakah ada keinginan? Jadi, saya langsung mengatakan bahwa ada rencana kunjungan, setelah kunjungan bisa dibahas, tambah Kapase. Ya, memberikan sinyal bahwa negosiasi kontrak akan menjadi agenda setelah kunjungannya. Ia diyakini membawa angin segar dan harapan besar bagi PSSI untuk membawa Timnas Indonesia bangkit pasca kegagalan di kualifikasi Piala Dunia ini. Ya, selain itu menariknya lagi, sosok pelatih yang sering disebut-sebut sebagai calon pelatih Timnas Indonesia itu juga memberikan pujian terhadap kemajuan skuad Garuda. Menurutnya, Timnas Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dan menjadi lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari kemampuan tim Merah Putih dalam mencapai putaran keempat. Namun Jay Itses dan kolega tidak berhasil mendapatkan tiket untuk berlaga di putaran final di ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Yang pasti, penilaiannya positif. Perkembangan tentunya ada. Kemarin saat gagal di putaran keempat itu karena lawannya lebih kuat, bukan Indonesia yang lemah, ujar Timur Kapase. Ya, Kapase pun tidak hanya memberikan pujian terhadap kemajuan Timnas Indonesia secara keseluruhan, akan tetapi, ia juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya skuad Garuda dalam memberikan peluang kepada sejumlah pemain muda untuk bersinar di tim senior. Beberapa nama yang disebutkan salah satunya seperti Rizky Ridho, Marcelino, Justin Hubner, Nathan Chu Ayon, hingga Ivar Jenner, yang semuanya teridentifikasi Kapase sebagai pemain yang berasal dari Piala Asia U23 di Qatar. Saat melakukan penerbangan ke sini, saya mempelajari siapa saja pemainnya. Hampir 10 hingga 11 pemain diambil dari U23 yang pernah kami lawan dahulu dan perkembangannya bagus. Karena kalau diperhatikan, pemain-pemain itu berbakat dan muda dan mereka sering dipanggil ke level senior. Jelas Timur Kapase. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa
Dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.